Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Salsabila. Saya dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Program Studi Teknik Pertanian Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam sistem hidroponik. Yang pertama yaitu sistem sumbu. Adapun kelebihan dari sistem sumbu yaitu biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Bentuk yang sederhana dan pembuatan yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Tidak bergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah dan mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kekurangan dari sistem sumbu yaitu jumlah tanaman yang dihidroponikkan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air dan hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Sistem yang kedua yaitu sistem rakit apung. Adapun kelebihan sistem rakit apung yaitu biaya pembuatan yang murah, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar, perawatannya tidak sulit, tidak bergantung pada kondisi kestabilan seperti kestabilan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluaran dan lebih hemat air dan nutrisi. Sedangkan kekurangan dari sistem rakit apung yaitu rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Kadar oksigen yang sedikit meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya, sistem NFT. Adapun kelebihan dari sistem NFT ini yaitu sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Dengan sistem NFT, masa tanaman menjadi lebih singkat sehingga bisa dilakukan penanaman tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. Perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali karena dengan sekali melihat maka akan diketahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Sedangkan kekurangan dari sistem NFT yaitu perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal, tidak cocok untuk pemula, bergantung pada listrik dan rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Selanjutnya, sistem irigasi tetes. Adapun kelebihan dari sistem irigasi tetes yaitu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit, dan penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Sedangkan kekurangan sistem irigasi tetes ini yaitu modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi, diperlukan wawasan yang sangat luas, perawatan harus intensif, dan permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Selanjutnya yaitu sistem pasang surut. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Sedangkan kekurangan dari sistem ini yaitu biaya pembuatan cukup mahal, bergantung pada listrik, dan kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak baik seperti awalnya. Sistem yang terakhir yaitu sistem aeroponik. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu mampu mengendalikan akar tanaman, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek
dan dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, sangat bergantung pada energi listrik dan mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.